Jadi jam 3 sih harus. Oke. Oh, oke, Gitu. Mohon boleh, maaf, baik. Pak Iya. Prof. Agus. Ya, ya begitu. Jadi dari awal tadi Prof. Agus dulu, tapi karena ada hambatan terkait waktu, maka mohon maaf kepada Prof. Agus untuk diganti terlebih dahulu oleh Pak Imron. Ya, moga-moga. Terima kasih Pak Prof. Agus. Monggo Pak Imron dari Kemendagri yang mewakili Pak Dr. Bahtiar. Persilakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Baik, Pak Agus, Pak Prof. Agus. Pertama saya minta maaf dulu ini sama senior saya ini. Pak Agus, kebetulan ini jam 15.00 ini saya lanjut ini rapat dengan ada beberapa ini juga internal maupun eksternal nih KSP juga ini siap. Karena terkait dengan stabilitas keamanan juga nih Pak Agus ini. Stabilitas keamanan menjelang pilkada. Jadi ini kita nangani semuanya ini. Dari pagi dengan PLN ini sekarang terkait stabilitas keamanan, kemudian ini dengan rekan-rekan terkait dengan ASN. Baik, terima kasih. Ini saya diberi kesempatan. Mohon maaf Pak Agus lebih dahulu. Ini Mbak Delia sebagai moderator, saya lihat ini latar belakangnya itu ingat tahun 2010, 2011 sampai 2017 saya itu di Kesos gitu. Jadi itunya dindingnya itu dinding batu bata merah itu gitu. Khas gitu ya Pak ya. Nostalgia ya Pak. Iya, nostalgia. Sedikit ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, Pak Dian, saya lihat Pak Agus Melas ada juga, saya lihat itu fotonya tadi. Kemudian Pak Bagja, ya, Pak Bagja rekan saya di Bawaslu. Pak Bagja memang ini kalau lagi di Komisi 2 susah kita ini berdialog, sibuk ini Pak Bagja ini dengan pertanyaan-pertanyaan dari DPR. Baik, satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sebelum saya lanjutkan nanti terkait dengan ASN, bagaimana posisi ASN. Bahwa kita, pemerintah, kemudian penyelenggara dan DPR ini sudah punya kesepakatan. Kesepakatannya apa? Kita akan melaksanakan itu pilkada tahun 2020 ini secara serentak, dimulai dengan tanggal 15 Juni yang lalu, ya, dengan pelantikan KPPS, PPS, ya, PPDP, kemudian selanjutnya di launching kemarin juga oleh Pak Ketua KPU, ya, dimulainya itu tahapan lanjutan pilkada dan nanti acara puncaknya itu tahapan puncaknya itu pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember tahun 2020. Artinya no excuse, no argue bahwa pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini harus kita laksanakan. Sudah merupakan kesepakatan bersama. Ya, hal ini didasari tadi saya pikir sudah banyak juga menyinggung. Ini yang pertama, kita masih ada keraguan-keraguan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi di sisi lain kita belum bisa pastikan ini COVID-19 ini kapan berakhir. Berakhirnya sampai ditemukannya yang namanya vaksin untuk COVID-19 ini, baru kita yakin itu nantinya akan berakhir. Tapi ya, perlu proses juga. Kalau vaksin 270 juta penduduk Indonesia, ya lebih, saya pikir itu butuh waktu berapa tahun kita lakukan itu. Nah, melihat kondisi ini, kita di sisi lain juga, ini tidak bisa juga ini kita dengan ketidakpastian ini kita melanggar hak-hak politik dari masyarakat itu sendiri. Jadi tidak mungkin itu ada kekosongan kepemimpinan itu di 270 daerah. Kalau kita lihat di sini data kami 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Ya. Ini data dari kami dan saya pikir nih Pak Bagja juga tadi mungkin sudah menyinggung sedikit, tidak mungkin kita ini
tanpa legitimasi, tanpa kemudian kekosongan gitu pemimpin dari daerah. Kalaupun itu dilakukan, sebenarnya mohon maaf ini, kemarin juga Pak Menteri bercanda, yang paling untung kita di Kemendagri. Untungnya apa? Banyak yang jadi PJ, yang jadi PLT nanti di 270 daerah itu. Makanya kami tidak ingin seperti itu, proses politik itu harus berjalan. Nah, pada kesempatan ini juga kami tentunya minta dukungan dari segenap komponen bangsa ya untuk mendukung lancarnya pelaksanaan pilkada ini di 270 daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lanjut Mas. Nah, untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini, sesungguhnya dari pemerintah itu sudah melakukan berbagai macam upaya. Ya, dimulai dari fasilitasi dukungan anggaran pilkada. Ya, ketika saat itu pilkada ditunda dengan serta-merta juga Pak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan edaran ya di mana anggaran pilkada itu harus di-freeze, tidak bisa diganggu gugat, apalagi dialihkan ke kegiatan lain seperti penanganan COVID. Di sisi lain juga ya kami dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum ini mengerahkan segenap kemampuan ya organ binaan kami di daerah yaitu Badan Kesbangpol yang ada di provinsi, kabupaten dan kota untuk senantiasa berkoordinasi ya dan mendukung setiap langkah tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada yang ada di daerah. Di luar dari itu juga kita bersama dengan aparat keamanan juga berkoordinasi intensif ya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan yang ada mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Di samping itu juga sosialisasi pelaksanaan pilkada ya melalui organ-organ kita di pusat, Direktorat Jenderal Politik dan Hukum, kemudian Direktorat Jenderal ODA, didukung oleh direktorat-direktorat jenderal yang lain, bekerja sama dengan penyelenggara pilkada, secara simultan kita lakukan sosialisasi, walaupun itu via virtual seperti hari ini kita lakukan. Selain dari itu juga, komunikasi kita bangun antara penyelenggara, kemudian organ-organ yang ada di pusat dan daerah guna menyuarakan, menarasikan terkait dengan pelaksanaan pilkada tahun 2020. Kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan apakah itu penyelenggara pilkada, kemudian dinas Kominfo maupun bagian humas, serta Kesbangpol yang ada di daerah untuk memperkuat komunikasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada tahun 2020. Nah, selanjutnya ini kita bicara masalah ASN. Ini saya tertarik juga seperti kata Pak Bagja tadi, itu dikatakan di sini ASN ini kalau ke belakang tadi kejedut, ke depan kepentok ya. Ya inilah kondisi kita ini sekarang ini. Di beberapa daerah ya pada bagian akhir itu yang kenanya itu tetap tetap ASN-nya. Makanya Pak Ibu sekalian, lanjut Mas, terkait dengan ini kita sudah me-warning dari jauh hari ini untuk keterlibatan ASN di setiap proses tahapan pilkada. Aturan ini sudah cukup jelas. Undang-Undang 5 tahun 2014, nanti mungkin Pak Agus Pramusinto akan lebih rinci menjelaskan terkait dengan ini. Itu tentang aparatur sipil negara, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, kemudian di samping itu ada juga beberapa aturan lain
surat edaran yang telah kita keluarkan bagaimana menjaga ya 4.185 1.503 orang pegawai itu bisa berlaku netral itu di dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini. Apakah di tingkat pusat ataukah tingkat daerah? Kalau kita lihat di tingkat pusat saja ada sekitar 900.000 sekian orang. Kemudian di tingkat daerah itu ada 3.200.000 orang lebih itu PNS yang berkarir, apakah di provinsi, apakah di kabupaten maupun di kota. Nah, pertanyaan kemudian yang ini, kenapa ini harus netral? Ya, tadi juga ini, memang ya banyak hal yang ini yang harus kita perhatikan akan eksistensi dan strategisnya ini dari ASN ini, sehingga betul-betul harus menjaga kenetralannya. Yang pertama itu terkait dengan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Ya, kalau seandainya ini PNS ini tidak kita jaga, ya prinsip-prinsip pelayanan publik seperti yang namanya keadilan, transparansi ini bisa akan berpengaruh itu nantinya di dalam proses pelaksanaannya di masyarakat. Kemudian yang kedua, karena dia merupakan objek pengawasan. Ya. Setiap PNS, baik internal maupun ini nantinya di dalam pelaksanaan pilkada ini tetap akan mengalami yang namanya itu UAS-nya, pengawasannya. Di internal kita ada inspektorat, ya, apakah di tingkat pusat, Itjen, kemudian di tingkat provinsi itu ada inspektorat provinsi, dan di kabupaten kota itu ada inspektorat kabupaten kota, dan di luar itu juga ada yang namanya Bawaslu dan Komisi ASN, ya, yang secara rutin juga akan melakukan pengawasan kepada setiap ASN. Kemudian yang terakhir, adanya kewenangan dan kekuasaan. Pada level-level kepala, apakah kepala dinas di provinsi maupun kepala dinas di kabupaten kota ataupun kepala badan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, dengan kewenangan yang dimiliki, ya, dia dapat mempengaruhi setiap ASN, kemudian juga keluarganya untuk mendukung pasangan calon. Nah, kalau ini kita biarkan, maka nantinya ada ketidakadilan ya di dalam proses setiap proses pemilihan kepala daerah ini. Nah, beberapa isu terakhir ini yang kami yang kami dapatkan ya berdasarkan hasil review di daerah, apakah di provinsi dan kabupaten kota, dan hasil juga dari pemilu yang lalu. Yang pertama itu isunya masalah pemahaman ASN itu terkait dengan netralitas, itu masih kurang. Apalagi
Berhenti ya suaranya. Halo, tes. Oh, halo. Iya Pak Imran, ini internetnya ini ya bermasalah ya? Mbak Delia, kalau dari ini memang katanya jaringannya kurang agak unstabil katanya. Oh, oke. Ini kedengaran nggak? Masih. Saya kedengaran? Nah, ya sudah kedengaran Pak. Oke. Nah, yang terakhir, jadi kalau kita lihat di satu sisi ini diajak-ajak, di sisi lain tadi kepentok kejedot itu, kalau nggak mau ya dizolimi atau diganti ataupun dinonjobkan oleh petahana. Dan terakhir itu resiko ini juga masih terjadi. Ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Bagja, ada camat, ada kepala desa yang memang ini sampai dengan hari ini masih didorong-dorong untuk terlibat di dalam pelaksanaan pilkada. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, bentuk-bentuk pelanggaran yang kita lihat ini berapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini, ya. Ini yang pertama itu bentuk pelanggaran netralitasnya adalah mempengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih paslon tertentu. Nah, tadi sudah digambarkan oleh Pak Bagja tadi. Kemudian melarang atau menghalangi pemasangan alat peraga kampanye paslon tertentu. Kemudian ada penggunaan fasilitas dan anggaran negara atau anggaran daerah. Kemudian menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial. Kemudian ada lagi mempengaruhi dan mengintimidasi perangkat desa untuk berpihak pada calon tertentu. Ini biasanya ini di level-level pemerintah kabupaten, kemudian ya beserta camat itu. Yang ini yang kadang terlibat dalam hal ini. Kemudian menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi tadi bantuan sosial sudah, kemudian terlibat dalam kampanye sebagai pembicara atau juru kampanye. Ini masih kita temui ada pada saat pemilu yang lalu kepala desa menjadi jurkam. Kemudian terlibat sebagai tim kampanye, tim ses. Kemudian yang terakhir itu menggerakkan struktur birokrasi, mempengaruhi, mengintimidasi para pegawai bawahan di unit kerjanya dan membuat kebijakan dalam bentuk SK, ya, apakah itu pegawai honor, mutasi, rotasi yang bersifat politik praktis. Ini beberapa hal yang kami identifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Nah, apa ukuran tadi terkait dengan netralitas? Ya, apa ukurannya? Yang namanya itu ASN itu betul-betul netral, tidak berpihak kepada yang ini. Ini yang harus kita sosialisasikan, saya pikir ke setiap Yang pertama saya pikir ke setiap pemerintah daerah provinsi yang akan melaksanakan pilkada, kemudian ke pemerintah kabupaten kota juga yang akan melaksanakan pilkada, termasuk juga kepada ASN yang ada di pusat. Yang pertama, indikator itu netral, tidak terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye. Nah, ini harus dipahami semua oleh ASN, baik itu di pusat maupun di daerah, bahwa kalau dikatakan netral, itu tidak terlibat sebagai pelaksana tim kampanye, itu yang pertama. Yang kedua, tidak melakukan mobilisasi ASN untuk menghadiri kampanye, termasuk memobilisasi warga masyarakat menghadiri kampanye. Kemudian yang ketiga, menggunakan media sosial, ya, yang tidak mendukung aktivitas kampanye, begitu loh. Jadi bisa pengguna media sosial itu mendukung paslon yang satu, menjelekkan paslon yang lain, itu merupakan ini. Nah, kalau memang mau netral, berarti tidak melakukan hal itu. Kemudian yang keempat, tidak memakai atribut PNS dalam kegiatan kampanye. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak membagi-bagikan uang atau materi lainnya kepada pemilih pada saat kampanye atau menjelang nantinya pemungutan suara. Nah, terkait dengan ini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat data,
ini saya nanti mungkin bisa diperbaiki juga ini datanya oleh Pak Agus ya terkait dengan review netralitas ASN pada pemilu 2019 yang lalu. Ini kalau kita lihat ini data dari Kedeputian BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pegawai itu menyebutkan ada 991 pelanggaran. Ya. Itu 179 orang mendapat sanksi disiplin, 120 orang mendapat sanksi kode etik, dan 692 orang itu masih pada tahap pemeriksaan. Dan 99,5% itu berstatus pegawai instansi pemerintah daerah. Artinya, ASN yang menjadi aparatur di pemerintah daerah itu sangat-sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan di dalam proses setiap kampanye, di dalam setiap proses ya tahapan pilkada, apakah itu mulai dari ini kampanye, kemudian mulai juga dengan mempengaruhi ya pada saat proses-proses pemungutan suara. Nah, terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, guideline yang juga dilakukan untuk mengguide ASN ini untuk tetap netral adalah adanya sanksi. Saya pikir di dalam aturan-aturan di dalam aturan-aturan terkait dengan ASN, hukuman disiplin, ya, ataupun hukuman kurungan dan denda ini sudah cukup jelas, ya. Dan saya berharap ini dengan sosialisasi yang kita lakukan pada hari ini juga, saya pikir ini media sosialisasi yang kita lakukan pada hari ini juga, sanksi ya kepada ASN yang terlibat dalam setiap proses itu akan menjadi barometer, akan menjadi acuan kepada ASN untuk membatasi diri, ya, untuk tidak terlibat langsung di dalam setiap tahapan penyelenggaraan pilkada. Nah, aturan maupun ini guideline ini sudah kita buat, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi pada bagian akhir ini sangat tergantung dari PNS itu sendiri atau ASN itu sendiri. Apakah dia ingin tetap survive, ya, atau ingin terpengaruh dengan iming-iming dari paslon sehingga ada konsekuensi dari ini, dari hukum aturan kepada ASN yang terlibat. Saya pikir ini, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai gambaran dari kami, dari Kementerian Dalam Negeri, yang pertama saya ingin simpulkan, yang pertama bahwa pemerintah itu komit bahwa penyelenggaraan pilkada akan kita lakukan pada tahun 2020 ini, di mana pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Yang kedua, ya, pemerintah juga komit untuk mendukung penyelenggara di setiap tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2020 sehingga bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat, apakah melalui PKPU maupun di Bawaslu. Kemudian yang terakhir, pemerintah juga komit ya untuk menjaga netralitas dari ASN untuk tidak terlibat, ya, untuk memihak ya salah satu calon di dalam pelaksanaan pilkada, apakah itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan yang terakhir, ya, pemerintah juga ini tegas ya kepada ASN yang terlibat, itu sanksi, apakah itu sanksi administrasi maupun hukuman denda itu akan diberlakukan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon maaf kalau ada kalimat perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Dian, bagaimana ini Pak Imran mungkin akan keluar dari forum begitu? Akan ada sesi pertanyaan dulu atau? Ya, dua pelanggaran udah masuk.
Atau nanti saja di Ya. akhir saja ya, untuk sesi Oke, pertanyaannya tetap konsisten di akhir saja gitu ya. Oke. Izin, Mas Dian, tadi saya terlambat masuk bukan apa-apa. Itu rapat kita juga ini tadi dengan Kominfus, ini bicara masalah ini juga salah satunya gitu. Di samping Siap. yang lain gitu. Siap Pak. Terima kasih Pak Imran atas sharing informasi dari Kemendagri. Tadi kalau misalnya kita lihat ini akan inline gitu ya dengan apa yang disampaikan dengan Prof. Agus gitu ya, karena tadi dari Kemendagri bicara soal bagaimana komitmen pemerintah gitu ya untuk menjaga netralitas ASN, tetapi kita akan lihat nanti in implementation itu seperti apa begitu ya. Lalu juga karena KASN sebagai lembaga pengawas, nanti mungkin kita akan lihat di mana bolong-bolongnya atau di mana peluang-peluang terjadinya pelanggaran gitu netralitas ASN selama pemantauan atau yang telah dilakukan oleh KASN begitu. Tapi pada prinsipnya tadi saya mendengar dan menyimak sekali komitmen dari Kemendagri gitu untuk menjaga komitmen sudah berupaya gitu ya, baik secara regulasi tadi dijabarkan hingga sosialisasi yang masif gitu ya berkaitan dengan indikator dan bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN yang memang ini juga dibutuhkan komitmen gitu dari ASN itu sendiri seperti itu. Nah, oke. Terima kasih atas pemaparan dari Pak Imran. Selanjutnya terakhir tapi belum ditutup dulu gitu ya. Ada Prof. Agus, mungkin sekaligus menutup para pembicara hari ini. Silakan Prof. Agus untuk memaparkan materinya. Terima kasih Mbak Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati Pak Rahmat Bagja, Bawaslu, Pak Dr. Imran dari Kemendagri, Mas Dian Permata dari SPD, Mbak Delia, peneliti di UI, dan rekan-rekan semua yang hadir dalam webinar ini. Saya kira memang tema ini selalu menarik kalau kita bicara tentang pemilu atau pilkada dan ASN. Posisi ASN itu memang ya jelas mereka itu pelaksana kebijakan, mereka penyelenggara pelayanan publik, mereka adalah perekat dan pemersatu bangsa yang secara posisi sosialnya mereka adalah orang-orang yang well educated, punya kemampuan tinggi. Kalau nanti tidak dilibatkan dalam pemilu atau pilkada tidak memilih itu juga nanti kualitas pemilu itu menurun. Nah, repotnya ketika dalam posisi seperti itu, memang sebagai pelayan publik dan penyelenggara pelayanan kebijakan, itu mereka harus netral, harus profesional. Jangan sampai kemudian mereka terseret-seret dalam politik praktis. Tetapi memang problemnya kemudian adalah selama ini kalau kita bicara tentang netralitas yang harusnya tidak berpihak, harus bebas dari pengaruh politik dan sebagainya setelah bersifat imparsial. Kita sendiri masih punya kondisi yang tidak mudah. Misalnya masih ada kesan bahwa posisi ASN dalam pilkada itu adalah dilematis. Ikut salah, tidak salah. Nah, tadi dikatakan maju kepentok, mundur kejedot. Kemudian kita juga masih punya warisan birokrasi masa lalu, selalu birokrat atau PNS itu terseret-seret. Dan yang juga masih muncul sampai sekarang ini, orang ingin berkarir dengan cara mudah, terutama mereka-mereka yang kompetensinya itu tanggung. Mau berkarir dengan kompetensi mereka kalah, maka mereka berspekulasi untuk masuk dengan cara bermain-main politik. Mudah-mudahan kalau yang didukung menang, mereka bisa naik dengan cepat. Saya kira itu biasanya terjadi pada teman-teman yang kompetensinya nanggung. Kemudian kita juga melihat bahwa pengawasan internal kita itu belum efektif. Masyarakat juga lemah dalam mengawasi. Dan sekarang ini juga kalaupun ada pelanggaran, masih ada PPK yang enggan menindaklanjuti rekomendasi, apalagi kemudian memberikan sanksi. Ini kondisi-kondisi yang kemudian
para ASN masih berani untuk bermain-main. Dan kita lihat nanti akan ada 270 pilkada serentak 9 Desember yang harusnya 23 September. 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Dan faktanya sampai sekarang data yang kita dapatkan, memang ini data agak telat. Kami sendiri sudah terima bahwa kalau di situ baru 369 ASN yang dilaporkan. Di tempat kami sudah menjadi 404. Kemudian 323 sudah direkom penjatuhan sanksi oleh KSN. Jadi sudah meningkat. Dan sayangnya baru 161 yang ditindaklanjuti oleh PPK. Itu kondisinya. Artinya sampai dengan hari ini sudah menjadi 404. Kita bayangkan sampai Desember akan ada berapa. Dan seperti dikatakan Mas Dian tadi, memang kita permainannya itu di udara sekarang. 5 kategori pelanggaran tertinggi adalah kampanye dan sosialisasi di media sosial, itu 27%. Kemudian ada yang melakukan pendekatan ke parpol terkait dengan pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon, itu 21%. Ikut pasang spanduk baliho, itu 13%. Kemudian deklarasi sebagai balon, itu 9%, dan menghadiri deklarasi paslon 4%. Dan dilihat yang tertinggi dari sisi jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi. Kalau di daerah ya kepala dinas, kepala badan, dan sebagainya, termasuk sekda mungkin, itu adalah pelanggar tertinggi. Baru kemudian diikuti oleh pejabat fungsional. Ya. Ini bisa dimaklumi karena mereka memang yang pegang program, yang pegang anggaran, sehingga itu selalu dimanfaatkan oleh para incumbent. Kemudian fakta-fakta yang lain adalah top 10 instansi yang melanggar itu adalah pertama Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo itu ada 34 ASN, kemudian Purbalingga 26, Kabupaten Wakatobi 25, Kabupaten Sumbawa 18, dan seterusnya. Nah, saya akan lebih menekankan sebetulnya apa yang sedang kami lakukan sekarang ini. Yaitu tadi sudah disebut oleh Pak Bagja, kita perlu penguatan pengawasan dengan cara penguatan kerjasama dengan berbagai mitra kita. Dengan Bawaslu, kita sudah melakukan tanggal 17 Juni kemarin penandatanganan perjanjian kerjasama. Agar kemudian kami bisa melakukan pertukaran data informasi dalam kaitan pengawasan netralitas ASN. Kemudian kita juga bersama-sama melakukan pencegahan, misalnya kami melakukan kampanye publik, workshop, seminar, dan sebagainya. Kami sebetulnya sebelum pandemi sudah bikin kampanye nasional di Makassar. Seharusnya masih ada 3, tapi karena kondisi seperti ini kami melakukan secara virtual. Dan insya Allah juga tetap bisa efektif. Kemudian kerjasama itu juga dalam kerangka pengawasan, baik supervisi, klarifikasi, asistensi. Juga penindakan terkait dengan penyampaian aduan pelanggaran termasuk bagaimana tindak lanjut rekomendasi. Artinya kalau kemudian kita sudah memberikan rekomendasi ke PPK, bagaimana itu ditindaklanjuti, kita semua harus betul-betul melakukan monitoring. Kemudian kita juga membuat SKP dengan 5 kementerian lembaga. Ini terkait bagaimana tindak lanjut rekomendasi ASN terhadap PPK. Misalnya dengan BKN, kalau memang PPK tidak mau menindaklanjuti, bukan berarti kemudian aman-aman saja. Kami meminta BKN untuk memblokir data administrasi kepegawaian. Sehingga sebetulnya semua pintu kita tutup.
kalau sudah melakukan pelanggaran. Jadi kalau misalnya sekarang ini ASN bermain-main, kalau dia kemudian mendukung yang menang, dia tidak otomatis juga bisa naik pangkat atau tidak bisa otomatis promosi. Karena proses promosi ada konsultasi dengan KSN, prosesnya melalui pansel dan sebagainya. Jadi yang mendukung pemenang tidak otomatis bisa promosi. Tapi ketika dia tidak mendukung pemenang, juga tidak bisa otomatis diturunkan dari jabatannya. Karena untuk mengganti dan sebagainya ada prosedur administrasi yang harus diikuti dalam kerangka sistem merit. Jadi sebetulnya yang dikatakan teman-teman bahwa maju ke pentok, mundur ke jedot, itu sebetulnya sudah kita tutup. Artinya betul-betul sebetulnya tidak mungkin. Karena kalau Anda mendukung pemenang, tidak bisa otomatis naik. Kalau Anda tidak mendukung, tidak bisa juga dicopot begitu saja oleh bupati pemenang. Jadi, kalau yang terjadi seperti itu sebetulnya, PPK menarik-narik orang, apalagi itu saudara, itu sebenarnya malah menciptakan musuh bagi bupati itu sendiri yang menang tadi. Misalnya saya menarik saudara saya yang PNS untuk mendukung. Ketika ketahuan orang lapor, kemudian dia harus diberi sanksi karena ada rekomendasi dari KSN. Sudah saudara sendiri, kemudian harus disanksi. Kalau nggak mau mengsanksi, diblokir datanya di KSN, di Menpan, DKN. Artinya kemudian sudah capek mendukung malah disalahkan. Ini saya kira yang membuat kemudian mestinya teman-teman ASN sadar bahwa peluang untuk melakukan pelanggaran netralitas itu sangat berbahaya dan bagi PPK itu juga sama bahayanya. Malah justru akan menciptakan musuh-musuh. Kalau yang tidak mendukung jelas tidak ada kerugian dalam pengertian ya kita ganti, tetapi sebetulnya tidak bisa mengganti begitu saja. Karena kemudian kalau PPK mengganti tanpa prosedur, mereka juga bisa dikenai sanksi yang nanti dilakukan oleh Menpan atau Kemendagri. Kemudian terkait keberadaan KSN untuk pengawasan ini juga kami melakukan dengan Stranas PK, Stranas Pencegahan Korupsi, melalui Gerakan Nasional Netralitas ASN, agar kemudian upaya kita melakukan pengawasan di 270 itu efektif. Kemudian kita juga ke depan sedang dalam proses dengan BPK atau BSSN, Badan Cyber dan Sandi Nasional, agar kemudian kita masih bisa melacak orang-orang yang misalnya melakukan pelanggaran di media sosial. Datanya itu masih tidak dilacak. Jadi kalau kita bicara netralitas, sebetulnya manfaatnya itu jelas bagi kepala daerah. Mereka itu bisa konsentrasi untuk menjalankan visi misinya. Jadi tidak perlu memikirkan tarik-menarik dukungan. Bagi birokrasi, kalau netralitas itu terbangun, tentu kemudian kualitas pelayanan publik akan baik. Dan bagi ASN, maka sebetulnya dengan adanya netralitas, maka karir itu akan lebih berbasis pada sistem merit, yaitu kompetensi, kinerja, integritas, dan sebagainya. Dan akhirnya kepada masyarakat, dengan adanya birokrat yang netral, itu layanan publik juga akan adil. Karena itu ke depan yang kami selalu ingatkan pada ASN adalah pertama, stop pelanggaran netralitas. Dan mereka harus memahami paradigma undang-undang ASN sekarang. Betul-betul netral itu adalah pilihan satu-satunya. Orang tidak bisa kemudian mendukung politik secara praktis karena tadi pintu pelanggaran itu sudah kita tutup semua. Jadi mereka harus fokus pada pelayanan publik,
Kemudian kita juga membangun sinergi pencegahan netralitas dengan berbagai pihak. Yang kami ingatkan tentu kemudian bagaimana PPK sendiri harus kemudian punya keinginan baik untuk menindaklanjuti. Karena kalau tidak, tetap saja ASN yang melanggar itu akan kami kunci di BKN. Ke depan kalau misalnya tetap ada kemungkinan kalau seseorang tidak kenai sanksi, kami juga akan membuat kerjasama agar ada tuntutan ganti rugi. Misalnya seseorang itu jabat di situ, kemudian harusnya kena sanksi, tidak dikenai sanksi, bisa jadi posisinya sebenarnya menjadi tidak sah. Kalau dia dapat gaji nanti harus kembali, misalnya. Ini sedang kita pikirkan bagaimana teknisnya. Kemudian yang terakhir adalah kita tentu perlu menyempurnakan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan negara. Saya kira itu poin-poin karena waktunya hanya 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Agus atas pemaparannya. Ini melengkapi gitu apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya begitu ya. Tadi ada beberapa hal yang memang berkaitan gitu dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dian gitu ya, bagaimana perubahan konteks darat ke udara menjadi penting gitu, lalu juga penguatan kerjasama pengawasan antar berbagai stakeholders juga menjadi begitu penting gitu, dan upaya-upaya ini memang dibutuhkan gitu ya dalam menghadapi Pilkada serentak 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu tapi hanya 12 menit saja. Boleh lebih sedikit saja, boleh ya Mas Dian? Kalau lebih sedikit saja, karena tadi mulainya juga memang lewat 10 menit, jadi ada sekitar 20 menit gitu ya untuk tanya jawab atau pendalaman, ya lebih ke pendalaman materi yang sudah disampaikan begitu. Di sini masih ada Pak Rahmat Bagja, masih ada Prof. Tapi sebelum kita ke pendalaman, di sini ada Pak Pipit Rohiyat, salah satu pendiri gitu ya dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi begitu. Jadi kami mempersilahkan Bapak Pipit untuk menyampaikan respon terkait dengan topik yang tadi